Ropak karena subscribe itu gratis. Nanti kalau udah like masuk surga. Wali nasab adalah wali yang diajarkan kekeluargaan. Jumhur ulama membagi wali nasab ini ada dua. Yang pertama yaitu wali akrob atau wali yang dekat, dan wali taat atau wali yang jauh. Kemudian selanjutnya yaitu wali hakim. Wali hakim adalah orang yang menjadi wali dan kedudukannya sebagai hakim atau penguasa. Menurut KHI pasal 23 ayat 1 menyatakan bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya, atau tidak diketahui tempat tinggalnya, atau gaib dan atau enggan. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Jika ada yang belum jelas dan dipertanyakan. Enggak, ini jadi disebutkan di surat An-Nur ayat 32 itu yang artinya, dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Yang saya dibingungkan di sini malah itu artinya kalau misalnya kita taat pada ayat ini, kita boleh untuk menikahi orang-orang yang non-muslim. Karena di sini bukan dalil yang qat'i, ini dalil yang dzanni. Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, bukan kawinkanlah orang-orang yang sendirian yang Islam di antara kamu. Jadi syarat-syarat pernikahan yang termasuk itu harus orang Islam ataupun sebagainya, saya rasa itu tidak perlu, karena kita yaitu dalil ini surat An-Nur ayat 32 yang mengatakan, dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, bukan orang-orang Islam yang ada di antara kamu. Seperti itu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin bertanya pada kelompok 8 ya. 8 tentang isu-isu wali nikah. Di situ di PowerPoint di situ kan dijelaskan wali nikah pembagiannya kan ada dua, yaitu pada dasarnya wali hakim dan wali nasab. Nah, akan tetapi itu di bukunya kitab-kitab Imam Syafi'i, terutama bagian bab fikih nikah atau fikih munakah, di situ ada yang menjelaskan atau menyebutkan bahwasanya wali itu ada yang namanya wali mujbir. Mujbir itu merupakan isim maf'ul dari kata ijbar. Nah, ijbar itu kan sama dengan artinya dengan ikroha. Ikroha artinya memaksa. Nah, di situ bagaimana pernikahan jika di situ ada wali yang mana konteksnya adalah wali mujbir atau wali yang mempunyai kuasa untuk memaksa si anak itu, apakah pernikahan itu tetap sah ataukah secara fikihnya itu enggak afdol. Wali mujbir dalam melaksanakan pernikahan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, tidak ada perselisihan yang nyata di antara wali pihak perempuan. Kemudian pernikahan itu hendaklah setuju. Yang ketiga, lelaki atau calon suami sanggup membayar mahar. Dan yang terakhir, lelaki atau calon suami tidak mempunyai cacat. Berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Nah, jadi saya bingung di sini. Berserta dengan syarat-syarat perwalian atau syarat-syarat nikah yang itu adalah misalkan syarat untuk nikah perempuannya itu harus Islam, adapun laki-lakinya itu harus Islam dan kedua-duanya harus Islam. Tapi di sini dijelaskan tidak lebih lengkap, tidak qat'i gitu. Dalil di sini adalah dalil yang bisa ditafsirkan. Jadi, dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, bukan dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu yang agamanya adalah agama Islam. Jika kita mengacu dengan An-Nur ayat 32, menikah dengan orang yang di luar Islam, karena yang dijelaskan di sini bukanlah diwajibkan kita untuk menikah dengan orang Islam itu juga. Menurut ayat 32.
Di sini ada lagi penjelasan di surah Ar-Rum ayat 21 yang mana artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri. Jenismu sendiri ini dalam artian agama seperti itu, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Quran surah Ar-Rum ayat 21. Jika misalkan diambil dari ayat tersebut, itu malah lebih penafsirannya lebih lain lagi, dan malah lebih spesifik ataupun lebih konkret di ayat An-Nur ini ya 32, karena tidak ada analogi yang lain. Di sini langsung diperintahkan, dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, bukan dengan orang-orang Islam yang ada di antara kamu. Perintahnya. Saya di sini kan menyampaikan ini maksudnya konteks ke dalam agama. Memang mungkin penjelasannya di dalam Quran surah An-Nur itu memang lebih jelas, tapi untuk yang jenis yang kita kawin itu dijelaskan lagi di surah Ar-Rum. Artinya surah Ar-Rum ini sebagai komplement daripada An-Nur itu. Jadi jika misalnya dalil yang sudah jelas bertemu dalil yang sangat penuh dengan penafsiran ataupun bisa disebut juga sebagai multitafsir, mana yang harus saya dahulukan? Itu kan ada di pelajaran studi Al-Quran dan hadis, Mas. Nah, ya. Jadi sebenarnya permasalahannya bukan di situ memang. Saya juga tahu. Tapi kan ini kan berkaitan dengan ayat ini. Saya yang pertanyakan ayat ini. Jadi ayat ini dengan ayat itu mana yang harus saya dahulukan? Soalnya dari ayat ini kan yang jelas menyatakan perintah untuk kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu gitu. Tapi ini saya Mas Iman bisa menambahkan. Maksud dari surat An-Nur ayat 32 yang mana artinya, dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahajamu, yang laki maupun yang perempuan jika mereka miskin. Diksi yang ada di sini bahwasanya dijelaskan memang penyebutannya ini general, masih umum, tidak secara spesifik muslim, orang-orang di antara kamu yang beragama muslim, tidak seperti itu. Soalnya pada zaman dulu memang muslim itu diperbolehkan menikahi orang yang non muslim. Tapi dalam artian orang non muslim ini orang yang ahli kitab. Ahli kitab ini kitabnya Taurat, Zabur, Injil, tapi masih mengesahkan Tuhan, mengesahkan Gusti Allah, mengesahkan Allah. Nah, kalau dikontekstualisasikan dengan zaman sekarang, emang ahli kitab dan seperti ini sudah tidak ada. Jadi maksud ayat ini berlaku pada zaman dulu, bahwa Islam memang boleh kawin dengan orang yang non muslim tapi ahli kitab. Dan ini juga hamba sahaya. Zaman dahulu memang masih ada hamba sahaya Buddha, tapi zaman sekarang sudah tidak ada lagi. Jadi kontekstualisasi ayat ini tidak pada zaman sekarang, tapi zaman dulu. Seperti itu, Mas. Saya juga sebenarnya bingung dengan di awal penyampaian saudara Jiman. Saudara Jiman bisa mengatakan bahwa An-Nur ini memang ditujukan untuk menikah dengan orang-orang yang ahlul kitab. Itu dengan ukuran apa gitu kan? Padahal di Al-Quran ini sendiri tidak dijelaskan. Saudara Jiman sendiri tidak menjelaskan asbabun nuzul dari surat ini. Nah itu makanya saya juga bingung. Tapi kan udah empat gitu lah. Jadi itu kalau menurut saya Mas Robin terlalu kaku, terlalu berpaku pada satu ayat. Jadi kalau seperti katanya Ustaz Rauf gitu ya, kalau untuk memahami ayat itu nggak bisa kalau cuma satu ayat, tapi harus dibandingkan dengan ayat-ayat yang lainnya seperti itu. Boleh, aku suka itu. Mas Robin juga nggak bisa dong memaknai Al-Quran atau memahami Al-Quran itu letterlock apa yang sesuai dengan artinya, itu nggak bisa kayak gitu, Mas. Maksudnya di situ kan tujuan ayat itu kan apa, sebagai dasar perwalian untuk wali. Nah kemudian kalau misalnya Mas Robin mau nikah dengan non muslim karena dasarnya ayat ini, itu saya rasa kurang tepat. Jadi ketika Mas Robin bertanya kenapa presentator mengambil ayat tersebut sebagai
referensi atau apa gitu apa acuan sebagai bahasa. Lalu ketika Mas Ruby bertanya, boleh nggak saya nikah dengan Muslim? Ya pasti kalau pertanyaannya seperti itu ya pasti pembahasannya berbeda. Menurut tafsirannya Profesor Dr. Wahba Al-Julaiki, berarti menurut Profesor Al-Julaiki ini, kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu ini. Berarti orang yang sendirian tapi yang soleh gitu loh, yang baik agamanya, laki-laki yang soleh maupun wanita yang soleha. Itu maksudnya di ayat itu menurut tafsirannya Profesor Juhaili. Karena ada kata solihinnya di situ, berarti maksudnya itu orang-orang yang soleh dan orang-orang yang soleh dan orang-orang soleha maksudnya di situ. Ada anak itu lahir di luar nikah. Jadi orang tuanya itu mungkin zina lah, bisa dikatakan zina. Sampai dia lahir pun, sampai dia besar, orang tua si ayah dan si ibu itu dia nggak menikah kan. Maksudnya apa namanya? Emang kalau itu kan dia punya hubungannya kayak di akte itu dia anak dari si ibu aja, nggak dari bapak itu kan. Ketika anak itu mau nikah, apakah wali nasab itu terputus jadiin wali hakim, tapi walaupun bapak kandungnya dia itu masih hidup, jadi apa waktu ketika dia nikah tetap bapak kandungnya walaupun enggak, tapi seandainya tetap nafkain ya sampai terus itu, tapi apakah itu bapak kandungnya yang menikahkan, apakah udah kepotong nasabnya jadi wali hakim yang jadi perwaliannya itu gimana? Satu. Jadi ketika ada anak yang di luar nikah tersebut, apakah putus nasab dari sang ayah? Itu kan menurut saya sendiri itu tidak putus. Soalnya sang ayah kan mengasih nafkah kepada sang anak dia. Jadi kan konteksnya seperti itu. Lalu apa namanya? Ketika kalau misalkan si anak menikah, apakah wali itu ngambil dari hakim atau bagaimana gitu kan? Ya kan si ibunya juga kan bisa untuk perwalian tersebut. Ibunya terus ketika ibunya itu mau udah nikah lagi itu kan, maka suami dari sang ibunya itu boleh untuk menjadi wali tersebut seperti itu. Ya, aku kok bingung beda kata kamu ya. Maksudnya aku itu kalau si bapaknya yang kandung itu loh masih hidup, masih ada di bumi, masih ada di semesta ini gitu loh, dan masih bisa dihubungi gitu loh. Intinya yang saya tanyain itu sebenarnya harus dari ayah yang nasab dia itu karena darah dagingnya dia, ataukah udah nggak bisa karena terputus nasabnya karena nggak dikasih. Kan saya tadi udah jelas, menurut kapasitas saya sudah jelas tadi ya, bahwa nasabnya tidak terputus dan itu bisa dijadikan wali seperti itu. Mas, kalau misalkan Mas bilang nasabnya nggak terputus kan, anak itu dilahirkan di luar nikah, otomatis dia kan hasil perzinahan, itu bukan sesuatu yang diperbolehkan dalam Islam. Kenapa dia nasabnya tetap ada, cuma gara-gara dia menafkahi? Jadi seperti ini Pak, dalam apa namanya? Sebenarnya Maksudnya sekitar gini loh, maksudnya terus apa dong gunanya Islam itu melarang zina kalau kemudian lahir anak dari perzinaan itu dan tidak mempengaruhi apapun? Berarti pertanyaannya Mbak itu literasi mana yang dibaca sama teman tadi? Tadi literatur sumbernya dari mana? WPP apa? TPS. Ya. Mungkin cukup sekian dari kami, mudah-mudahan apa yang sudah kita diskusikan ada manfaatnya di kemudian hari. Akhir kata, dan Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.